Dan dengan saya, Nisa. Kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dari Universitas Negeri Manado. Saat ini kami akan mereview galeri walk yang saya rancang. Di sini ada modul ajar, ada bahan ajar, asesmen, dan juga LKPD. Nah, saya mengambil mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS, fase B, kelas 3, materi, bagian tumbuhan, fungsi, dan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, kira-kira dari modul ajar yang kamu rancang ini, bagaimanakah capaian dan tujuan pembelajarannya? Ya baik, jadi capaian pembelajaran saya mengambil pada elemen IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam, yang dimana capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar melalui pengamatan dan eksplorasi. Mereka menggunakan hasil pengamatannya untuk mengetahui bagian tubuh dan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, di sini saya mengambil tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, setelah mengamati tumbuhan lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru melalui slide presentasi, peserta didik dapat memahami fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir, setelah mengamati video yang ditampilkan di layar, peserta didik dapat mengaitkan bagian tubuh tumbuhan dengan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kira-kira pada modul ajaran ini, model, pendekatan, dan metode apa yang Anda gunakan? Ya baik, jadi model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning, yang dimana berbasis masalah, yaitu merupakan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, pada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL memiliki beberapa sintak atau beberapa fase. Pada fase pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Nah, di sini guru mengajak peserta didik untuk mengamati tumbuhan di lingkungan sekitar sekolah secara tertib. Kemudian, guru menjelaskan materi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya dengan menampilkan pada slide presentasi di layar proyektor. Kemudian, di sini setelah guru menjelaskan, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengukur kemampuan pemahaman peserta didik tentang materi yang telah dijelaskan tadi. Kemudian di sini juga setelah guru menampilkan video di layar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, nantinya setelah peserta didik menonton video tersebut, peserta didik akan mencoba mengaitkan bagian tubuh tumbuhan dengan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kemudian pada fase 2, mengorganisasikan peserta didik. Nah, di sini peserta didik itu dibagi menjadi 4 kelompok yang beranggota 5-6 orang. Kemudian guru membagikan LKPD yang sudah disiapkan kepada peserta didik. Nah, setelah peserta didik menyimak penjelasan yang diberikan oleh guru mengenai LKPD yang telah diberikan, setiap kelompok berdiskusi untuk membagi tugas dalam mengerjakan lembar aktivitas yang sudah dibagikan. Kemudian pada fase ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, di sini setiap kelompok mulai berdiskusi atau bekerja sama untuk mengerjakan LKPD yang sudah diberikan tadi. Nah, yang berikut, guru melakukan bimbingan dan pemantauan keterlibatan peserta didik dalam setiap kelompok. Kemudian fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini setiap kelompok berdiskusi untuk menyajikan hasil LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Nah, ada yang terakhir, kelompok yang lain menyimak hasil presentasi dari kelompok yang telah presentasi, kemudian memberikan apresiasi atau juga memberikan pertanyaan. Nah, berikut pada fase yang terakhir atau fase 5,
menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini setiap kelompok menyimpulkan hasil dari pengerjaan LKPD yang telah dipresentasikan tadi. Kemudian peserta didik menerima apresiasi dan penguatan yang diberikan oleh guru atas presentasi yang telah ditampilkan. Dan untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu TIPEK, di mana TIPEK ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan perkembangan teknologi. Contohnya saya menyiapkan perangkat multimedia seperti laptop, LCD, dan juga speaker. Yang di dalamnya juga saya menyiapkan PowerPoint, video pembelajaran, dan juga kuis melalui Wordwall. Dan metode yang saya gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, dan juga demonstrasi. Ya, ceritakanlah secara singkat asesmen apa yang Anda gunakan dalam modul ajaran ini. Baik, asesmen yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama, asesmen diagnostik, dan juga asesmen diagnostik non-kognitif, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, di sini untuk diagnostik, dan juga diagnostik non-kognitif, formatif, dan juga sumatif. Yang dimana untuk diagnostik berupa pertanyaan pemantik. Yang pertama seperti, apakah kalian pernah menanam tanaman sendiri di rumah? Yang kedua, apa saja jenis tanaman yang kalian tanam? Yang ketiga, bagaimana cara kalian merawat tanaman tersebut? Kemudian ada diagnostik non-kognitif. Di sini juga berupa pertanyaan seperti bagaimana kabar hari ini, atau juga bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini. Kemudian ada asesmen formatif. Di sini ada 3 berupa asesmen sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Yang dimana untuk asesmen pengetahuan, saya menggunakan tes evaluasi yang saya paparkan atau saya tampilkan dari kuis Wordwall. Nah, yang terakhir itu ada asesmen sumatif. Di sini saya menggunakan penilaian soal evaluasi atau soal pilihan ganda. Baik, itulah beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait perangkat pembelajaran Nibratia. Saya ucapkan terima kasih. Ya baik, terima kasih juga kepada Nisa yang sudah bersama-sama dengan saya dalam mereview Gallery Walk yang telah saya rancang. Dan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen, Prof. Kosmas Purwakan MSI. Serta saya juga berterima kasih kepada Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Tondano dan seluruh guru-guru yang ada, serta terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa PPG yang sudah bersama saya dalam menyelesaikan Gallery Walk yang telah saya rancang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.